Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan simulasi inspeksi pada industri rumah tangga tempe. Sebelumnya, saya Zaid Mustafa Kamil, saya sebagai karyawan tetap di industri rumah tangga ini. Saya Jundia Zulfazain sebagai pemilik industri. Saya Grace Kumpita sebagai Ketua Tim Pelaksana Inspeksi Badan POM. Saya Jocelyn Meliani Hadipura sebagai bagian anggota dari Tim Inspeksi Badan POM. Dan saya Nisa Putri Retnowati sebagai bagian dari anggota Tim Inspeksi Badan POM. Baik, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dari Tim Inspeksi Badan POM, dengan saya sendiri Grace Kumpita dan rekan saya Jocelyn Meliani Hadipura. Dan saya Nisa Putri Retnowati. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap industri tempe Bapak dan Ibu. Kami di sini menggunakan metode sampling, jadi nanti kami akan mengambil beberapa sampel dari produk Bapak dan Ibu untuk dites secara lanjut. Tujuan kami di sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kami ingin melihat bagaimana proses produksi pada industri tempe Bapak dan Ibu, apakah berjalan sesuai anjuran atau tidak. Dan di sini kami menjunjung kerahasiaan, jadi kami tidak akan menyebarluaskan informasi yang kami dapat pada industri Bapak dan Ibu saat ini kepada pihak asing. Dimohon Bapak dan Ibu jangan tegang, rileks saja, jawab dengan sejujurnya. Jika nanti ada dokumen yang mendukung, bisa disampaikan kepada tim kami. Baik, akan saya mulai ya. Dengan siapa saya berbicara? Dengan saya Jundia, biasanya dipanggil Ibu Jundi, dan rekan saya Zaid Mustafa Kamil, saya di sini biasa dipanggil Mas Kidun. Baik, produksi ini sendiri beralamat di mana? Pabrik ini berlokasi di Perumahan Nuansa Indah Ciomas, Blok D2 nomor 14, Kabupaten Bogor. Siapa pemilik dari industri ini? Saya sendiri pemilik pabrik ini. Kalau boleh tahu, ini kan industri tempe. Untuk nama dagang dari produk ini sendiri itu apa? Nama dagang tempe yang saya produksi itu Tempe Super Murni. Kira-kira sudah berapa lama Ibu membuka usaha ini? Saya sudah 5 tahun membuka usaha ini. Apa yang melatar belakangi Ibu membuka usaha tempe ini? Saya membuka industri tempe ini karena kebanyakan masyarakat Indonesia sangat gemar mengonsumsi produk tempe. Bahkan tempe ini sudah seperti kewajiban yang harus ada di lauk saat makan. Untuk target pemasarannya sendiri itu Ibu tetapkan kepada siapa? Target utama pasar kami itu ibu-ibu, lalu warung makan dan restoran di sekitar wilayah pabrik kami. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Ibu Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memulai pertanyaannya. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana proses produksi dilakukan. Apakah masih manual atau sudah menggunakan bantuan alat? Baik, jadi untuk proses produksi kami masih menggunakan proses secara manual. Jadi untuk pembuatan tempenya sendiri, yang pertama itu kacang kedelai dicuci dulu menggunakan tangan biar lebih cepat juga dan juga lebih hemat juga biaya. Setelah dicuci, direndam selama 5 jam. Nah, selanjutnya dibersihkan kembali. Setelah itu direbus kurang lebih 30-45 menit. Dan direndam semalaman, seperti ini. Nah, setelah direndam, dikukus kurang lebih 20 menit. Dan didinginkan. Dan setelah didinginkan itu ditaburi ragi tempe. Setelah ditaburi, dikemas dalam wadah plastik dan didiamkan di suhu ruang. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bisa terangkan lebih lanjut kepada saya bagaimana kondisi tempat di tempat Anda memproduksi? Di kondisi tempat di ini sangat ramai, banyak sekali karyawan yang bekerja di sini, dan kondisi tempatnya juga masih terbilang cukup bersih karena kami
masih membersihkan bangunan ini kurang lebih 1 bulan sekali. Bagaimana kualitas kacang kedelai yang Anda gunakan? Kacang kedelai. Jadi kacang kedelai yang kami pesan langsung dari hasil pertanian. Setelah dipanen, dikirim langsung ke tempat kami, dan sehingga kacang kedelai yang kami gunakan terbilang fresh. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya fasilitas pendukung apa yang ada di tempat produksi Anda? Dukungnya. Jadi kami mempunyai banyak sekali wadah-wadah seperti ini nih untuk merendam kacang kedelainya. Kami mempunyai banyak saluran air untuk mencucinya, dan kami juga mempunyai banyak tempat-tempat untuk merendam kacang kedelai. Dan masih banyak lagi yang kami punya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan alihkan pertanyaannya kepada rekan saya, Jocelyn. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel, bagaimana perawatan atau pembersihan alat yang digunakan pada produk tempe? Perawatan alat pabrik kami yaitu setiap selesai produksi, alat yang digunakan langsung dibersihkan lalu dikeringkan dan digunakan lagi untuk produksi selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana tempat gudang penyimpanan produk tempe tersebut? Tempat gudang untuk penyimpanan produk kami masih bergabung jadi satu dengan tempat produksi. Baik, untuk airnya, bagaimana air yang digunakan dalam proses pembuatan tempe untuk pemenuhan standar air bersih? Air yang kami gunakan itu air sumur yang kami saring dengan cara manual karena untuk menghemat biaya produksi. Jika pabrik kami menggunakan air PDAM, maka biaya yang dikeluarkan akan sangat banyak. Baik. Untuk cara pembuangan dan pembersihan bekas limbah produk tersebut, bagaimana Ibu membuangnya atau membersihkan bekas tersebut? Pembuangan limbah pabrik kami yaitu langsung ditampung di tempat limbah yang khusus pembuangan cairan tempe-tempe tadi. Baik. Untuk perihal kontaminasinya, bagaimana Ibu menangani perihal kontaminasi pada tempe terhadap kebersihan produk tempe Ibu? Karena rekan saya langsung ada di produksi, dia yang menjawabnya. Baik. Jadi untuk perihal tersebut, kami memproduksi tempe ini masih menggunakan secara manual. Kami masih menggunakan kontak fisik dengan tangan, karena hal tersebut bisa menghemat biaya produksi, dan kami masih menggunakan alat-alat yang tradisional karena tujuannya untuk mendapatkan khas dari rasa tempe itu sendiri. Dan kami tidak mempunyai alat modern karena hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik. Saya akan kembalikan kepada tim inspeksi Badan POM. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya, atas penjelasannya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa tujuan kami di sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kami ingin melihat bagaimana proses produksi pada industri ini berjalan, apakah sesuai yang ditetapkan, sesuai yang dianjurkan atau tidak. Dan tadi kami sudah mengambil beberapa sampel. Untuk penerapan sistem pada industri ini sudah baik, sudah sistematis. Namun di sini kami akan melakukan evaluasi, ada beberapa ketidaksesuaian yang kami temukan. Yang pertama itu adalah bahan pangan, bahan pengemas yang disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab, gelap, dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding. Seharusnya untuk bahan pangan, bahan pengemas, dan produk akhir ini jangan disatukan, jadi dipisah antara ruangan tiap-tiap bahannya. Selanjutnya menyangkut air bersih. Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi. Air bersih berasal dari suplai yang tidak bersih. Maksudnya, jadi air ini akan lebih baik jika dari suplai yang sudah terjamin kebersihannya. Dan disajikan dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya juga menyangkut karyawan. Jadi karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja atau mengenakan perhiasan. Seharusnya untuk karyawan ini sendiri memakai pakaian kerja yang lengkap,
menjaga kebersihan tubuhnya, dan diharapkan tidak kontak langsung antara produk dan tubuh pekerja. Untuk lebih lanjut akan nanti dijadwalkan kembali. Diharapkan pada inspeksi selanjutnya tidak ada ketidaksesuaian lagi yang terjadi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas penjelasannya dan waktu yang sudah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.